Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Health Promotion Room Podcast. Nah, hari ini kita akan membahas masalah-masalah yang baru ini kali ini. Yang kemarin ada mahasiswa bunuh diri karena diperkosa oleh pacarnya. Kemudian juga ada santri juga yang diperkosa, mendapat kekerasan seksual dari ustadznya. Nah, maka kali ini kita akan membahas nih tentang apa sih itu kekerasan seksual dan bagaimana bentuk-bentuknya, kemudian bagaimana kalau terjadi kekerasan seksual begitu. Oke, bersama saya adalah my bestie. My bestie. My bestie. My bestie sudah sejak S2 dulu ya. Kita kemarin kerja di Kalimantan. Kamu setengah tahun ya dulu ya? Lebih dong, 1 tahun lebih. Iya, 1,5 tahun atau 2 tahun kemarin. Nggak sampai. Kalau saya 4 tahun karena saya lebih tahan bantingnya. Baiklah. Oke, Ki, kan kemarin dirimu kan habis di LSM yang juga menangani kekerasan seksual kan kemarin di Halmahera ya. Di Halmahera Utara kan yang mungkin Halmahera Timur, Pak. Oh, Halmahera Timur. Oh ya. Agak jauh timur ke utara ya. Iya. Kan hari ini kan kita mungkin lebih membahas tentang basicnya ya. Basic tentang kekerasan seksual itu apa gitu kan. Karena memang kalau dalam pikiranku ini sebenarnya kalau kekerasan seksual yaitu kayak ada adegan perkosaan gitu. Apakah hanya sebatas itu kan? Nanti kita akan bahas lebih dalamnya. Oke, mungkin kita nggak perlu buang-buang waktu ya karena ini the best lah pokoknya. untuk masalah kekerasan seksual udah menangani banyak kasus ya, khususnya pada anak gitu kan. Ya, seujung kuku lah. Dia masih merendah diri. Oke, sekarang masuk ke konten inti ini. Sebenarnya apa sih itu pelecehan seksual ini sebenarnya? Batasnya bentuknya apa? Batasannya apa gitu? Apakah kalau saya mikirnya apakah suami istri juga bisa mengalami pelecehan seksual oleh pasangannya karena mereka kan sudah sah kan gitu. Apakah itu juga termasuk pelecehan seksual atau gimana? Iya, kalau sama ya yang dibilang Mas Pras ya, orang tuh masih banyak yang mikir pelecehan seksual tuh pasti atau seringnya tuh berhubungan dengan perkosaan gitu ya, atau mungkin dihamili seperti itu ya. Tapi hal-hal yang kecil-kecil, jadi sebenarnya secara definisi ya di Peraturan Menteri Pendidikan yang terbaru itu tuh pelecehan seksual itu adalah semua bentuk, semua tindakan, semua aktivitas yang merendahkan, melecehkan, bahkan menyakiti, menimbulkan perasaan tidak nyaman yang terkait dengan organ-organ reproduksi. Cewek cowok, iya. Dan semua tindakan itu nggak cuman fisik ya, tapi juga verbal, jadi lewat kata-kata, kemudian lewat non fisik, bahkan lewat teknologi. Termasuk bullying juga masuk pelecehan seksual. Jadi termasuk media sosial, termasuk internet, pokoknya semua teknologi informasi dan komunikasi, kalau itu sifatnya melecehkan, itu sudah termasuk pelecehan seksual. Oh, verbal tuh bisa masuk ya? Yes. Nah itu kalau misalnya ada melakukan pelecehan seksualnya itu bisa dituntut secara hukum nggak sih kalau gitu? Oh, bisa banget. Nah, kadang tuh yang orang masih mikir tuh ya, bercanda nih, disuit-suitin gitu ya. Nah, itu kenapa orang masih nganggap itu bercanda? Karena itu masih pengaruh film zaman dulu, di bioskop-bioskop zaman dulu yang menampilkan adegan-adegan cewek seksi di eneng gitu kan, dipanggil-panggil. Nah, itu namanya catcalling. Nah, kalau di aturan yang sekarang tuh itu udah termasuk pelecehan seksual sebenarnya. Jadi udah nggak bisa lagi main sweet-sweet sembarangan gitu ya, apalagi sampai si perempuan atau si laki-laki yang jadi korban ini ngerasa nggak nyaman gitu. Itu udah termasuk pelecehan sebenarnya. Itu padahal kalau di masyarakat kita udah kejadian hal yang biasa ya. Nah, jadi ini yang perlu kita omongin sama-sama, ini yang perlu kita sebarin sama-sama bahwa nggak boleh lagi kayak gitu. Gitu tuh bukan bercandaan, tapi tuh sudah termasuk pelecehan. Seperti itu. Terus kalau tadi ditanya gimana dengan suami dan istri gitu ya. Nah, kalau melakukan hubungan apapun ya, interaksi seksual apapun, itu ada yang namanya konsen atau persetujuan. Itu dalam relasi apapun ya, mau suami istri, mau pacar, mungkin mau teman, sekedar friends with benefit gitu ya.
itu tetap harus ada persetujuan. Artinya kalau kita mau meminta pasangan kita, yuk kita melakukan aktivitas seksual, pasangan kita harus mau, harus bersedia dengan tanpa paksaan gitu ya, dengan kesadaran penuh, bukan dalam pengaruh alkohol, bukan juga dalam pengaruh obat-obatan gitu ya. Ya termasuk kalau suami istri, karena kalau si istri atau si suami tidak dalam kondisi yang prima, misalnya dia sedang sakit, dia sedang lelah, terus si pasangannya memaksa untuk berhubungan seks, artinya kan tidak ada persetujuan konsen dari pasangannya, ya nggak ada konsennya. Nah itu juga termasuk kekerasan. Kenapa? Karena tadi kekerasan atau pelecehan seksual itu semua bentuk tindakan, semua bentuk aktivitas, baik dia verbal, non verbal, fisik, non fisik maupun lewat media gitu. Oke. Nah kembali ke hukum nih tadi, ke hukum. Misalnya ada pelecehan seksual gitu kan. Nah itu apakah bisa langsung ke kantor polisi, membuat BAP dan lain-lain, atau gimana nanti prosesnya seperti itu? Iya, sebenarnya garda terdepan untuk menerima pelaporan itu memang betul ya polisi ya, yang berwenang adalah tetap polisi. Tapi memang yang kurang di sini adalah selain ditangani kasusnya, negara kita tuh belum punya sistem yang sifatnya melindungi dan juga memulihkan kondisi si korbannya. Gitu. Artinya, nih kalau misalnya dilaporin, nah bisa jadi nih contoh kasus yang kemarin ya, satu anak mengalami kekerasan seksual di desa, pelakunya itu orang desa. Nah selama anak ini membuat laporan, setelah anak ini membuat laporan, didampingi membuat laporan, kan dia kembali lagi ke desa itu. Kenapa? Karena belum ada di sana, belum tersedia tempat untuk istilahnya tuh rumah aman untuk melindungi si korban ini ya. Menampung si korban supaya dia tidak ketemu dengan si pelaku. Nah itu yang negara kita masih belum maksimal tuh. Kayak gitu. Jadi bayangin kok dia ke desa, kembali lagi ke desa ketemu sama pelakunya yang ada orang desa. Kan trauma juga ya. Ya bisa jadi dia stres sendiri, dia takut, dia bagaimana, atau mungkin malah terjadi lagi nih. Berulang lagi nih, iya. Kalau tidak ada orang dewasa di sekitarnya yang bisa ngejagain dia ya gitu. Oh iya. Oke, jadi memang harus ada perlindungan khusus ya terhadap korban ya, entah itu rumah, karena kadang-kadang juga rumah pun bukan jadi tempat yang aman buat mereka, gitu kan ya. Justru kasus-kasus kekerasan seksual itu beberapa terjadi di rumah, di tempat yang harusnya si korban ini mendapat perlindungan, gitu iya. Di rumah, di sekolah, itu kurang aman apa sebenarnya? Itu kan seharusnya tempat-tempat horor juga ya. Di kampus, ya kan? Itu kan harusnya jadi tempat yang aman nih. Di pesantren kan? Di pesantren, di kampus, di sekolah, di rumah. Kurang aman apa? Bukan di hotel atau di jalan-jalan gitu ya. Ya ada, cuman di tempat-tempat gelap gitu. Ya, cuman banyak juga yang kejadiannya itu di tempat-tempat yang dalam tanda kutip aman, tapi ternyata tidak menjadi tempat yang aman. Iya, gitu. Kemarin kejadian yang heboh itu yang 21 santri itu malah ada di asramanya mereka, di pesantren gitu kan. Pusing saya kalau mikirin itu. Sedih banget itu sebenarnya. Iya. Oke, lanjut. Nah, kita tahu ya pasti dampak kekerasan seksual itu kan pasti membuat mungkin sampai tua pun dia masih terpikir. Nah sebenarnya dampaknya apa aja sih sebenarnya kalau terjadi pelecehan seksual pada korban gitu? Iya, mostly ada 3 dampaknya. Dampak secara fisik, dampak secara psikis, sama dampak secara sosial. Nah, ada, kalau teman-teman pernah lihat ya, satu film yang saya rekomen banget untuk teman-teman lihat, itu film Korea, judulnya Hope, atau kalau di bahasa Korea itu Sowon. Jadi itu ceritanya anak kecil ya, mungkin sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD yang mengalami pelecehan seksual oleh laki-laki dewasa yang mabuk. Nah, jadi dia dibawa ke satu bangunan yang udah nggak kepake dan diperkosa di situ. Gitu. Nah, itu membuat secara fisik dia punya luka internal dan eksternal. Jadi ada luka di organ dalamnya. Kemudian di luar juga karena dia mungkin dipukul atau bagaimana, ada kekerasan juga, jadi ada lebam-lebam gitu ya. Dan dia punya cacat permanen. Kenapa? Karena dari bagian vagina sampai ke dubur itu rusak, sampai ke usus.
Jadi akhirnya tuh membuat si anak ini cacat permanen karena dia harus pakai kantong untuk menampung pencernaannya gitulah, sekresinya gitulah. Nah, jadi tuh secara fisik. Secara psikis seperti yang tadi udah Mas Pras bilang ya, trauma. Beberapa anak yang kami dampingi itu mereka nggak bisa tidur. Belum 24 jam dari kejadian ya. Belum 24 jam itu mereka teriak-teriak dalam tidurnya, bener-bener nggak bisa tidur. Kalau merem gitu tuh teriak-teriak, ibunya yang cerita. Ngigo sampai akhirnya bangun dan nangis gitu ya. Dan si Sowon ini pun, ini cerita tuh film based on true story ya. Jadi si Sowon ini dia sampai secara psikis ya, dia sampai ngerasa gak akan ada orang yang mau nerima dia. Jadi traumanya tuh segitunya, terus dia takut ketemu orang, bahkan takut ketemu bapaknya sendiri. Jadi dia takut ketemu laki-laki. Orang dewasa, khususnya laki-laki tuh dia takut banget. Jadi bapaknya tuh sampai pakai kostum kartun kesukaannya dia dan sebagainya supaya bisa ketemu anaknya ini. Itu secara psikis ya, sampai segitunya traumanya. Nah, secara sosial yang sedih adalah korban-korban ini justru dapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Diskriminasi ya dari masyarakat. Diskriminasi, digunjingkan gitu ya, terus pokoknya diomong-omongin gitulah ya. Dapat stigma lah, dipermalukan, dianggap aib. Itu yang bikin sedih ya. Jadi kadang tuh yang bikin gregetan itu ya, ini korban udah kondisinya kayak gitu. Secara sosial dia nggak dapat dukungan sosial, malah justru dihakimi dan segala macam. Ya malah disalahkan. Ya. Nah makanya nggak heran kalau si korban ini ujung-ujungnya dia bertindak hal yang konyol. Kayak suicide yang kemarin itu ya, kayak dorongan bunuh diri. Ya, itu kasihan banget, itu udah stres banget pasti karena dia bunuh diri di makam ayahnya. Itu kan si ayahnya meninggal karena COVID. Gitu. Nah ibunya sendiri juga nggak tahu mau nolonginnya gimana, si anaknya ini kasihan. Oh iya, berarti bisa dampak ke suicide juga ya, bunuh diri juga. Ya, bayangin aja tekanannya kayak gitu, adalah fisik dia kayak gitu, psikis juga dia kayak gitu, sosial dia digituin. Ya, kalau orang nggak kuat, kalau nggak dilindungi, apalagi dia sistem di Indonesia ya mau akses pelayanan nggak bisa, gitu sudah. Berarti memang PR-nya di Indonesia masih banyak sekali ya berarti. PR banget, masih PR banget. Oke, karena dampaknya yang luar biasa, misalnya nih ada orang terdekat kita nih, entah teman kita, entah keluarga kita, atau orang yang kita kenal gitu, misalnya terjadi pelecehan seksual, kita sebagai orang terdekat harus ngapain nih berarti? Oke, kalau si korban ini mau cerita, first of all kita harus apresiasi. Karena dia sudah mau cerita itu sangat nggak gampang. Untuk seorang korban itu setengah mati ya, cerita apa yang dia alami. Selain karena dia takut malu, mengingat lagi peristiwa yang menyakitkan itu juga sesak gitu ya buat si korban. Makanya kalau si korban atau teman terdekat kita, orang terdekat kita mau cerita sama kita tuh kita harus apresiasi dulu. Nah kalau orangnya udah cerita sama kita, dengerin dulu baik-baik ceritanya, nggak usah menghakimi, nggak usah komentar apapun. Sambil mendengarkan, kita sambil perhatikan kondisi fisik sama psikisnya kayak gimana. Nangis-nangis nggak, ada luka nggak, ada pendarahan nggak, terus tatapan matanya kosong nggak, kayak gitu, histeris nggak ketika cerita. Nah itu kita harus perhatiin. Kemudian kalau udah diperhatiin, kalau bisa kita catat ceritanya, cerita si korban itu. Kenapa kita perlu catat? Supaya kalau si korban ini memutuskan untuk melapor, catatan kita bisa jadi bukti. Gitu. Karena satu tantangan juga pembuktian ya, dalam kasus pelecehan seksual tuh pembuktian jadi tantangan yang cukup susah. Karena gimana mau buktiin kalau orang sweet-sweetin kita? Nggak ada bukti, nggak ada CCTV, nggak ada orang yang lihat gitu kan. Nah, tapi kalau dia ada tanda fisik yang kelihatan, visum bisa ya gitu ada baiknya kita dorong atau kita bujuk ya, mau nggak visum, aku temenin deh kayak gitu-gitu. Baru kalau dia memang mau ngelapor ya kita temenin juga gitu. Nah selain ditemenin, akan sangat membantu kalau kita memastikan prosesnya. Jadi mendampingi si korban ini mengawal gitu ya, mengawal kasusnya dia sampai selesai gitu sih. Itu dukungan yang besar banget. Dan jangan lupa ya, yang paling penting adalah kita harus tetap
menunjukkan rasa hormat kita pada sang pada korban. si korban. Iya, karena kadang ya tadi ya tantangan sosialnya, kadang orang kalau tahu ih dia udah nggak perawan gitu ya, atau ih dia udah hamil, dihamilin gitu kan. Jadi udah nggak menaruh hormat lagi. Nah, kita sebagai orang terdekat harus tetap menunjukkan rasa hormat kita. Saya malah kepikiran nih, kadang-kadang kalau di masyarakat itu misalnya ada pelecehan seksual sampai dia si cewek ini hamil ya, malah dinikahkan sama si pelaku nih. Yes. Itu gimana tuh? Itu juga nggak ngerti saya, maksudnya pernah juga kami ketemu dengan anak 16 tahun. Nah, yang sedih itu orang yang tidak dengan disabilitas saja setengah mati, apalagi yang dengan disabilitas. Korbannya? Iya, korbannya. Okay. Jadi kasusnya itu udahlah si anak masih 15 tahun, hamil dan disabilitas. Akhirnya ya keluarganya, karena keluarganya juga faktor nggak ngerti, pengetahuannya kurang seperti itu, akhirnya ada pihak keluarga lain gitu, jadi masih baku saudara begitu, yang tua belum menikah dan bersedia menikah dengan si korban dan hamil tadi dalam kondisi hamil. Okay. Dengan dalih gue nanti tanggung jawab jadi bapaknya. Padahal itu si pelaku bukan pelaku. Nah, itu juga menambah beban ya, karena si anak udah jadi korban pelecehan, dia jadi korban perkawinan anak. I see. Ya soalnya ya kalau di Indonesia kan itu jadi tabu ya ketika hamil di luar nikah kan. Iya, apalagi kalau anaknya mohon maaf gitu ya hasil dari kekerasan seksual gitu. Nah, kadang tuh kita lupa untuk nanya dulu ya si korban nih maunya gimana. Jadi nggak kebanyakan tuh nggak nanya mau nggak dinikahin gitu, nggak ada, main asal nikahin aja, ada orang mau dinikahin. Kalau nggak salah setauku bukannya kalau perkosaan itu bisa digugurkan ya, dilegalkan nggak sih kayak gitu? Tetap kita bicara ada hak hidup ya, ada hak hidup untuk si janin dan ada hak untuk si ibunya mau mempertahankan atau enggak. Kalau di Indonesia kita belum bisa secara legal menggugurkan. Meskipun itu korban perkosaan. Meskipun itu korban perkosaan, karena ya tadi kita masih punya argumentasi yang besar di hak hidup. Kemudian kalaupun digugurkan pun, meskipun itu secara medis ya, di usia anak bisa jadi tuh menimbulkan resiko-resiko medis juga. Iya betul ya. Gitu. Makanya yang kita bisa lakukan, terus gimana mau nggak dinikahin? Gitu kan ya. Harus tanya dulu, sekali lagi kita harus berpihak dulu pada si korban dulu nih. Si korban pilihan apa? Si korbannya ya. Kita harus tanya dulu. Gitu. Kalau memang si korban tidak mau menikah, ya jangan. Pun kalau si korban nggak tahu, kalau dia masih usia anak, nggak boleh. Secara undang-undang itu tidak boleh. Undang-undang perlindungan anak, undang-undang perkawinan tidak boleh orang dinikahkan sebelum usianya gitu ya, atau masih kategori anak. Terus gimana kalau nggak dinikahin? Malu dong gitu ya. Itu justru di situ peran kita sebagai keluarga gimana melihat korban, walaupun dalam tanda kutip dia menjadi korban kekerasan seksual gitu ya, dia tetap manusia yang berharga gitu. Dia tetap manusia yang utuh, yang sangat pantas untuk dikasihi apapun situasinya dan apapun sangat boleh pilihannya diterima. gitu Iya. Apapun keadaannya, apapun pilihannya, kita harus bisa tetap menyayangi si orang ini, apalagi kalau dia keluarga kita gitu. Iya, karena kalau korban perkosaan kan kalau di tempat di Indonesia ini kan masih menjadi aib ya, makanya salah satu jalan kan mungkin ya dinikahkan aja, padahal itu justru menambah beban bagi sang korban. Iya, dan itu bukan solusi. Bayangin ini anak masih belasan tahun nikah sama orang dewasa umur hampir 40 tahun. Iya. Jadi apa rumah tangganya? Bisa dibayangkan nanti ya situasi kesenjangan kekuasaannya. Bisa jadi laki-laki akan lebih mendominasi si perempuan, jelas. Apalagi mungkin di mata laki-laki juga, aku nikahin kamu karena kamu juga korban juga. Ya, aku udah berjasa nih. Iya, suka-suka gue nanti. Kamu harus tunduk sama aku. Itu akan jadi ketimpangan kekuasaan gitu ya. Malah nanti kedepannya juga nggak baik juga buat apalagi si korban dan si anaknya, kalau mereka punya anak. Karena bukan anak dari yang dinikahin tadi. Pun kalau nanti mereka punya anak hasil hubungan suami istri juga akan baik gitu jadinya. Kenapa? Karena pernikahannya berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan gitu. Iya.
karena mungkin rasa kasihan dan lain-lain. Ya. Jadi menikahkan korban Aduh. baik dengan non pelaku itu nggak solutif, apalagi kalau sampai dinikahin sama pelaku itu jelas big no ya. Nggak, mengenai dinikahkan dengan pelaku tadi. Mungkin beberapa orang bahwa berpikir ya itu salah satu tanggung jawab dari pelaku, itu gimana kalau kayak gitu? Nggak bisa, bukan tanggung jawab itu namanya. Tanggung jawab itu adalah kalau pelaku menyerahkan diri pada pihak yang berwajib dan menanggung apa yang harusnya dia jadi karena dia pelanggar hukum ya. Yes. Itu baru bertanggung jawab, bukan menikahi. Menikahi Tapi kalau itu di jalan Indonesia kayak pintas. gitu kan ya? Iya, makanya ini tujuan kita podcast ini adalah supaya makin banyak orang yang tahu bukan solusinya gitu. Karena kita orientasinya ke korban dulu kan ya. Yes. Oke, baik. Nah, misalnya nih, sebenarnya di Indonesia itu kan kalau kemarin saya lihat berita itu kan makin lama makin meningkat kan ya kasus pelecehan seksual. Ini sebenarnya kenapa sih? Apalagi di masa pandemi gitu. Karena sebenarnya orang itu di rumah gitu malah banyak, justru kasusnya naik gitu. Iya. Malah heboh kemarin ada yang bunuh diri, ada yang 21 santri juga pelecehan seksual. Ini kenapa sih sebenarnya? Iya. Kalau menurut saya mungkin bukan makin banyak ya, tapi maksudnya kasusnya bukan makin meningkat, tapi banyak orang yang berani speak up. Bisa jadi kasusnya dari dulu emang udah banyak. Segini, gitu. Iya, emang udah banyak dari dulu, tapi dari dulu orang belum seberani sekarang untuk speak up. Makanya kayak nggak ketahuan, kesannya kayak sedikit gitu kan. Iya, jadi betul. kalau mau ditanya makin banyak nggak sih, ya kita nggak pernah tahu angka pastinya, karena kalau mau lihat secara angka bisa jadi angka yang terlapor dulu tuh cuman gunung esnya doang nih, cuman puncak-puncaknya aja, kita nggak pernah tahu di bawah-bawahnya. Kayak apa ya? Begitu juga dengan yang sekarang gitu ya, walaupun banyak orang yang speak up, saya yakin kok masih sangat banyak yang belum ketahuan. Karena itu tadi buat speak up tuh nggak gampang gitu. Iya, karena takutnya korban juga nanti malah dapat stigma diskriminasi kan jadinya kan ya. Betul. Nah kalau ditanya penyebab gitu ya, kenapa sih kok orang tuh bisa melakukan pelecehan seksual gitu ya? Ada banyak faktornya. Tapi paling sering itu adalah karena dia ngerasa punya otoritas atau kekuasaan yang lebih tinggi. Contohnya nih santri ya. Kan dia ngerasa gue lebih di atas si korban yang adalah muridnya, let's say. Atau yang dilakukan dosen. Nah, aku punya power nih buat ngasih kamu nilai. Gitu kan. Atau suami ke istri, aku punya power karena aku yang nafkahin kamu. Atau stranger ya, bahkan stranger nih kalau di jalan gitu ya, cewek jalan terus ada yang siul-siul. Nah, bisa jadi yang siul-siul tuh ngerasa cewek ini lemah. Jadi aku suitin aja gitu. Dan itu nanti kejadian lagi gitu ya. Iya, jadi mostly pelaku nih ngerasa dia punya power yang lebih tinggi daripada si korban. Gitu. Bisa jadi juga karena si pelaku nggak bisa menyalurkan hasrat seksualnya dengan pasangan yang tepat. Entah karena dia belum menikah, atau entah karena dia nggak harmonis dengan pasangannya, atau kebutuhan seksualnya tidak terpuaskan dengan pasangannya, akhirnya dia terdorong untuk melakukan kekerasan seksual. Bisa juga karena faktor pornografi, terlalu banyak terpapar, entah nonton, lihat, gambar gitu ya. Jadi itu membuat dia jadi susah mengendalikan gitu kan. Kalau mau ditanya salah nggak sih orang punya fantasi gitu kan? Ya nggak salah juga. Kan wajar ya, saya sendiri kalau lihat cowok ganteng juga sama dong. Ganteng gitu kan. Cowok juga nggak ada yang salah gitu ya. Lihat cewek ini seksi gitu ya, cantik gitu kan. Cuman betul. Kan kita punya kendali untuk memilih, gue nggak mau ngapa-ngapain nih. Lihat dan alihkan pandangannya, selesai. Karena melihat aja nih, melihat dari atas sampai bawah itu juga udah termasuk pelecehan. Kalau si korban merasa kok gue diliatin gitu sih gitu. Jadi kalau korban merasa nggak nyaman dengan tatapan kita, itu udah pelecehan. Kadang-kadang tatapan juga bisa sebuah penghinaan juga ya gitu ya. Cowok nih ya melihat cewek bajunya seksi, dilihatin atas sampai bawah gitu ya, di depan sampai belakang, sama nengok ke belakang gini, itu tuh udah termasuk pelecehan. Lalu gimana kalau gimana? Ngapain mbaknya kok pakai pakaian seksi? Itu kan mengumbar. Itu gimana? Ya kalau bilang mau mengumbar
ada juga kok kasus kekerasan seksual yang korbannya tertutup rapi, itu contohnya santriwati itu. Oh, berarti nggak Kurang tertutup apa bajunya? Iya sih ya. Bukan masalah si bajunya korban, gak ada hubungannya, masalahnya di otaknya si pelaku aja, dia bisa nggak mengendalikan dirinya. Kalau kita yang normal ya, dalam arti ya memang kita tidak punya niat untuk melakukan kekerasan seksual ya. Ketika melihat ada objek yang menarik mata kita, ya udah stop gitu ya, bisa dialihkan pandangannya. Atau bisa memutuskan untuk gue mau lihat lagi lah, berhenti. Iya, kalau dalam Islam ya ini ya. Jagalah pandangan kan. Enggak, kalau pertama itu rezeki. Yang kedua, yang ketiga itu udah dosa namanya. Gitu. Benar sekali, kalau udah lihat ya udah harus dialihkan gitu. Apalagi sama berani sweet tuh udah niat, artinya dia nggak berhenti, dia nggak punya niat untuk menghentikan apa yang dia lihat, tapi dia memilih untuk bertindak lebih jauh, sampai siul lah, apalagi kalau sampai pegang gitu ya, meraba, nah itu udah lebih jauh lagi, artinya si orang ini, si pelakunya nggak bisa mengendalikan gitu. Iya, karena mungkin faktor ya tadinya. Ya, bisa jadi kayak tadi ya, pornografi, terus dia punya masalah dengan pasangannya, atau juga bisa dia pernah punya riwayat jadi korban. Oh, itu juga bisa. Korban malah bisa jadi pelaku gitu. Yes. Jadi ada juga beberapa pelaku yang setelah ditelusur nih, ternyata di masa kecilnya, di masa remajanya itu ya? Dia mengalami kekerasan seksual, dia jadi korban kekerasan seksual. Itu juga ada yang kayak gitu-gitu. Karena mungkin setelah dia jadi korban tidak ada konseling dan lain-lain. Ya, nggak selesai, jadi dia trauma, beres, ya. Iya, dia traumatik dan akhirnya bisa jadi pelaku juga ya. Bahaya juga ya kalau nggak ada konseling ya. Dia jadi korban atau dia pernah lihat anggota keluarganya jadi korban ketika dia kecil. Itu jadi membekas di alam bawah sadar yang berpotensi mendorong dia untuk jadi pelaku ketika dia dewasa. Makanya korban itu benar-benar harus didampingi benar ya berarti. Iya, itu yang masih di PR di negara kita. Pendampingan, karena fungsi pendampingan tuh hanya menolong kesehatan mental si korban, tapi itu juga jadi preventif, mencegah si korban di kemudian hari menjadi pelaku. Betul juga ya. Gitu. Bahaya juga ya kalau nggak ada pendampingan ya. Padahal ya memang si korban ini sudah hidupnya berat gitu kan. Betul. Udah dapat traumatik, kita udah belajar tahu tadi bahwa akibatnya luar biasa parah ya menurut saya ya kalau udah terjadi pelecehan seksual ya. Apalagi kalau sampai hamil dan pelecehan yang berat gitu kan itu. Hamil sampai cacat organ, cacat permanen. Oh ya, yang tadi film yang aku ceritain tuh si Korea itu, pelaku ini cuman dihukum 12 tahun. Jadi berbebas pertengahan atau akhir 2020 kemarin kalau nggak salah. Tapi kan si korbannya masih cacat sampai seumur hidupnya dia. Jadi dia harus seumur hidup pakai kantong itu. Nggak adil juga ya. Dan si korban ketika dia oleh negara ya, oleh pemerintah di sana maksudnya tidak dipindah gitu ya. Jadi tempat tinggalnya tetap berdekatan dengan si korban nih, pelaku ini. Jadi bayangin kalau ketemu kan kebayang nggak memori dia di masa kecil kan bakal balik lagi gitu. Oke. Berarti ya setidaknya harus ada benar-benar intens sekali ya perlindungan terhadap si korban ini ya. Termasuk juga mungkin kalau memang di tempat itu dia merasa bahwa tempat itu mengingatkan dia kepada kejadian pelecehan seksual, yang memang harus dipindah ya berarti. Yeah. Apalagi kalau pelaku yang ada di dekatnya gitu. Betul. Jadi PR-nya Pemda nih ya, mereka tiap kabupaten itu memang minimal harus punya 1 rumah dinas atau rumah aman ya, rumah khusus yang memang untuk dalam tanda kutip menampung tempat tinggal sementara bagi korban-korban. Sampai recovery gitu lah ya, meskipun kita nggak tahu recovery-nya kapan, karena itu kan dampaknya kan bakal diingat seumur hidup kan ya. Agar manusia Indonesia ini bisa menghindari adanya kekerasan seksual nih. Jadi nggak jadi korban gitu ya? Iya, supaya nggak jadi korban, supaya korbannya nggak nambah, supaya juga menjadi tindakan pencegahan lah ya, agar tidak terjadi pelecehan seksual gitu. Ya,
Kalau menurut saya orang tuh baik kita perempuan atau laki-laki, karena laki-laki itu juga bisa loh jadi korban kekerasan seksual, nggak cuma perempuan aja. Jadi baik laki-laki atau perempuan itu perlu bisa punya sikap tegas dan percaya diri. Jadi harus berani bilang enggak mau, nggak suka, stop, atau aku laporin. Contohnya kayak kemarin ya waktu saya di kantor sebelumnya itu ada satu temen di kantor itu yang kalau dia ngomong suka pegang. Jadi spontan aja gitu, dia pegang tangan, pegang pundak, pegang rambut gitu ya ke saya gitu, dan ke beberapa teman. Even itu as a friend ya? Ya, kalau untuk beberapa teman saya nggak tahu ya apakah mereka tidak keberatan atau gimana, tapi saya sendiri ngerasa nggak nyaman dipegang-pegang kayak gitu. Jadi saya bilang sama dia, boleh nggak kalau ngobrol sama aku nggak usah megang gitu. Nah ketika dia udah dikasih tahu dan dia masih, akhirnya setelah beberapa kali dikasih tahu gitu ya, dan dia masih, akhirnya saya bilang, kamu kok sekali lagi pegang aku laporin ke, jadi ada satu divisi gitu yang memang menampung laporan-laporan staf, termasuk kalau ada indikasi pelecehan seksual. Jadi saya bilang sama dia, kamu kalau sekali lagi pegang aku, ngomong sama aku sambil pegang, aku laporin sebagai bentuk pelecehan seksual. Oh tuh dia kaget, ih Mbak Kinan kan aku nggak kayak gitu ya, terserah, tapi aku nggak nyaman. Aku udah bilang sama kamu stop, tapi kamu nggak stop. Jadi aku akan laporkan. Sekali lagi kamu pegang. Jadi memang kita harus butuh ketegasan. Iya, kita baik laki-laki ataupun perempuan tuh harus tegas, harus bisa berani gitu ya, percaya diri untuk bilang enggak. Jangan, stop, berhenti gitu ya, atau aku laporkan. Itu yang penting. Terus kita juga perlu punya kewaspadaan akan lingkungan sekitar. Kalau udah tahu tempat itu sepi, ya jangan jalan di situ. Carilah tempat yang lebih ramai. Walaupun gelap ya. Walaupun memang ya ada juga ya tempat-tempat ramai yang tetap aja kok terjadi kekerasan, tapi ya sekali lagi kan kita meminimalisir. Kalau kita tahu tempat itu rawan, rumor udah banyak, ya jangan lewat situ. Terus kalau memang ada kesempatannya, ada waktunya, ya nggak ada salahnya belajar ilmu bela diri. Gitu ya. Iya, ilmu apalah, silat apa segala macam. Bukan ilmu dukun ya. Ilmu hitam ya. Tapi ilmu inilah self defense gitu ya. Betul, terus kalau memang kita tinggal di tempat yang rawan nih, kayak misalnya ya kan kita nggak bisa milih ya tempat tinggal di mana, atau ya gitu, atau karena profesi kita tinggal di tempat-tempat yang beresiko, kayak misalnya kita tinggal di daerah yang lokasi penambangan. Nah, wilayah tambang itu juga wilayah yang rentan, atau tempat tinggal kita dekat dengan lokalisasi ya, gitu lokalisasi. Jadi kalau untuk kita yang tempat tinggalnya di tempat-tempat yang rawan, nggak ada salahnya bawa alat-alat kayak mungkin gas air mata atau cairan merica gitu ya, supaya kalau ada apa-apa tuh kita bisa ngelawan dengan alat itu. Dan satu lagi yang bisa kita lakukan untuk preventif itu belajar tentang kesehatan reproduksi. Jadi supaya kita juga tahu bentuk-bentuk pelecehan itu apa. Jadi pelecehan seksual tuh cuman termasuk satu item dalam ini ya, ilmu kesehatan reproduksi ya. Gitu. Jadi nggak ada salahnya kita belajar banyak hal. Betul. Gitu tentang kesehatan reproduksi. Apalagi kejadian sekarang blow up sekali ya. Iya, termasuk belajar alur-alur pengaduan. Kalau kita mengalami atau melihat pelecehan seksual ini harus lapor kemana, lembaga-lembaga yang bisa kita datengin untuk dapat perlindungan atau untuk melapor tuh kemana aja. Gitu. Dan nggak cukup ilmunya di kita, tapi kita juga perlu mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Iya. Gitu. Apalagi orang-orang yang kita sayangi, kita cintai ya, mereka harus benar-benar terprotek dari adik kita, seksual, kakak kita gitu. Karena masalah pelecehan seksual ini juga tidak dipelajari di sekolah ya soalnya. Iya, betul sekali. Di keluarga juga mungkin nggak semua keluarga mengajarkan. Terbuka kan, karena itu sesuatu hal yang boro-boro ngomongin pelecehan seksual, orang menjelaskan ke anak ini namanya vagina, ini namanya penis aja kadang masih tabu gitu ya. Disebut burung lah. Penis dibilangnya dia ini burung ya namanya. Karena mikirnya burung, punya sayap, punya bulu gitu ya. Iya, bisa terbang gitu kan penisnya. Nah, padahal sebenarnya dari kecil, dari anak usia dini pun bisa diajarin bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Oh iya benar ya, berarti kalau pendidikan usia dini itu juga bisa pencegahan pelecehan seksual, baik jadi pelaku atau jadi korban ya. Betul. Jadi kalau ada yang masih bilang sex education tuh ngajarin pornografi, enggak.
Sex education tuh ngajarin orang hamil atau melakukan seks bebas, enggak. Justru sex education itu ngajarin kita untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Baik itu melindungi diri kita sendiri maupun melindungi orang lain. Dan juga bisa mencegah adanya baik jadi pelaku khususnya ya. Karena mungkin pelaku ini juga tidak mendapatkan pendidikan mengenai seksualitas hak, dan mungkin juga apa ya, hukumnya kan juga gimana kan mereka juga nggak tahu gitu. Betul sekali. Jadi ini memang sistemik sekali. Mungkin nanti bisa ya untuk mencegah hal ini, sampai kemarin kan sampai dosen pun juga bisa melakukannya gitu. Itu kan di pendidikan tinggi itu soalnya itu gitu loh. Jadi bahaya juga ya. Jadi memang orang tuanya harusnya bisa belajar ya, mengajarkan dan belajar gitu, belajar dan mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai pendidikan seksual gitu, karena supaya bisa mencegah adanya kejadian pelecehan seksual gitu kan ya berarti ya. Oke, nah gini, kan tantangannya banyak sekali ya kalau ada kejadian pelecehan seksual ya gitu kan. Ya kan beberapa kita sudah cerita ya bahwa di Indonesia itu ya pelaku mendapatkan stigma dan lain-lain. Nah ini kalau di Indonesia apa nih sebenarnya tantangan dalam penanganan pelecehan seksual? Tantangannya banyak banget. Oh kayaknya saking banyaknya gitu. Saking banyaknya, aduh mau yang mana dulu yang disebutin? Saking banyaknya ya. Iya, ya pertama tadi yang sempat ku sebut ya pembuktian. Itu yang masih PR ya. Kalau dia perkosaan, mungkin masih bisa dibuktikan dengan visum. Tapi kadang tuh orang juga karena malu itu tadi ya, jadi nggak segera visum. Karena banyak pertimbangan juga. Iya, ya. jadi nunggu dulu sekian bulan gitu ya, mikir-mikirnya sekian bulan, udah hilang lah tanda itu gitu ya. Jadi kalau lewat fisik masih bisa diusahakan visum. Yang repot itu kalau dia non fisik, kayak siul atau kayak lonte gitu, lewat kata-kata gitu ya. Cewek seksi gitu kan. Gimana buktinya? Itu kan nggak bisa membuktikan, kecuali ada CCTV atau ada orang yang rekam. Iya. Tapi ya susah kan? Susah juga. Kejadian kan itu nggak sengaja gitu, insidental kan ya. Lagi jalan digrepe, dipegang dadanya atau dipegang alat kemaluannya. Terus orangnya langsung pergi, atau di transportasi, di bis, di kereta dipegang pantat. Nah nggak ada rekaman, nggak ada CCTV, nggak bisa bukti juga ya, nggak bisa lapor juga ya. Iya, itu tantangan yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua tuh pemahaman masyarakat ya, itu masih keliru banget. Banyak banget kasus yang tadi yang saya bilang ya, ini kalau keluarga saya atau orang terdekat saya jadi korban tuh aib. Jadi gimana caranya menyelamatkan nama baik? Karena di Indonesia itu aib, maka harus ditutupi. Padahal itu salah ya. Padahal itu salah. Gitu. Iya. Jadi karena pemahamannya keliru, secara perilakunya juga akhirnya tidak memihak pada si korban. Malah memihak pada si pelaku gitu, menyelamatkan nama baik keduanya. Apalagi ya kalau misalnya pelakunya masih punya hubungan keluarga nih, kadang tuh masih ada yang kita nih baku keluarga, kalau ini sampai kesebar tuh malukah kita nih keluarga besar, udah diselesaikan aja secara kekeluargaan. Nah itu merugikan korban sekali ya, berarti. Kasian banget kan si korbannya, pelakunya happy aja, nggak dipenjara, nggak diperiksa gitu kan. Malah bisa dapat si korban karena dinikahin, belum tentu juga pernikahannya bahagia, bisa diceraikan kapan aja. Nah, tapi kan kasihan si korban. Iya. Nah, itu karena pemahaman yang masih keliru, ditambah budaya kita masih budaya patriarki. Cowok tetap masih punya power. Yang masih mengagung-agungkan laki-laki. Laki-laki tuh nggak mungkin jadi pelaku kalau korban nggak pakai baju seksi. Iya, tadi kan ya kita bahas. Kucing tuh nggak mungkin jadi kucing garong kalau nggak dikasih ikan. Nah, itu efek budaya patriarki tuh, kayak gitu tuh juga tantangan di kita ya dalam menangani masalah kekerasan seksual. Terus ketika udah terjadi, yang kasihan lagi adalah yang jadi tantangan tuh akses terhadap kepelaporan ataupun keperlindungan itu juga masih kurang. Nggak usah ngomong daerah terpencil deh, di ibu kota Jakarta aja ya, itu juga setengah mati gitu. Iya, apalagi di kejadiannya kan mesti lebih banyak kalau di kota besar ya. Itu yang mahasiswi tuh kurang besar apa Malang? Dia di Brawijaya loh. Iya juga sih. Ya, terus
apa namanya, yang kita belajar itu yang kemarin kasus di Sulawesi itu ya, di mana itu saya lupa, yang dia nggak ditangani di Polres, dia lari ke Polda, sampai lari ke Polda, padahal jarak antara kabupaten ke Makassar itu kan 8 jam ya. Kondisinya si ibu udah stres banget naik mobil hanya untuk mencari keadilan buat si anaknya. Jadi di daerah, nggak usah ngomong daerah, kalau di kota besar aja orang masih setengah mati ya, bayangin aja di daerah kayak gimana gitu. Berarti memang seharusnya korban ini berhak untuk mendapatkan pelindungan secara hukum juga ya berarti ya. Akses di negara kita yang harus diperbaiki, ditingkatkan, ditambah gitu. Jadi dinas-dinas yang terkait pun juga kesulitan ketika SDM mereka nggak mumpuni. Contohnya nih, si anak gitu ya, waktu itu di tempat saya ada sekian belas kecamatan dalam satu kabupaten. Nah, yang bertugas hukum kan polisi nih. Nah, yang ditugasi untuk menangani dalam tanda kutip pendampingan gitu ya, itu kan dari dinas sosial. Tapi pekerjanya peksosnya cuma satu, sekabupaten. Astaga. Jadi harus jalan, kondisi di timur kayak gitu ya, dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Dia naik motornya tuh sampai turun mesin. Saking jalannya kayak gitu ya, naik perahu. Ya bayangin aja satu kabupaten cuma satu orang. Dan ketika kami tanya kok nggak ditambah, kenapa? Dana. Ujung-ujungnya yang jadi alasan adalah dana. Saya nggak ngerti pengolahan dana di SKPD seperti apa sih. Iya, ya. mungkin karena memang itu bukan jadi prioritas ya gitu. Betul. Nah ini juga masih pemerintah daerah harus menjadikan ini sebagai sebuah prioritas. Karena istilahnya tuh kita tuh udah darurat lah. Iya, udah darurat kejadian kemarin yang sempat rame tagar-tagar di Twitter sampai beberapa hari itu kan. Makanya banyak orang ngejar nih pengesahan RUU PKS itu kan, tapi ternyata itu dihapus dari prolegnas juga. Bukan bukti juga, kita nggak tahu ya apakah benar kayak gitu, tapi kita bisa kritisi adalah ini gimana nih mereka-mereka yang komitmen orang-orang yang harusnya menjadikan ini sebagai prioritas. Karena itu memang adanya aturan aja ya, perundangan itu kan memang berusaha untuk melindungi juga ya, untuk melindungi, untuk mencegah juga kan, agar ini tidak, kalau masyarakat sudah teredukasi, setelah itu diketok peraturannya kemudian disosialisasikan, masyarakat akan tahu bahwa ini adalah sebuah pelecehan seksual gitu, dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, baik itu bantuan kesehatan juga secara psikologis, perlindungan. Nah, dan juga mungkin masyarakat juga nggak malu-malu lagi untuk melaporkan jika ada terjadi pelecehan seksual. Jadi jangan diundur-undur lagi untuk disahkan PKS atau namanya PKS ini kan berarti ya. Oke, baiklah Kinanti, sepertinya sudah semua ya. Saya sebenarnya, ternyata saya sendiri juga banyak nggak tahunya ya mengenai ya, karena setahu saya juga kekerasan seksual itu sebatas ketika ada perkosaan, hamil dan lain, sampai cacat dan lain, ternyata sampai hanya bersiul dan juga berkata-kata di sosial media pun itu juga bisa merupakan ketika yang si korban ini nggak nyaman ya, entah itu suaminya, entah itu temennya, entah itu teman baiknya, kalau nggak nyaman ya itu masuknya pelecehan seksual kan berarti. Termasuk kalau kita nggak bisa nahan jari kita gitu ya, ada yang bulat tapi bukan tekad. Nah kayak gitu tuh juga sebenarnya termasuk pelecehan tuh di media sosial. Kalau ada foto cewek seksi gitu ya, banyak banget yang komen kayak gitu, itu udah pelecehan. Nah itu sebenarnya masyarakat kita berarti belum teredukasi sama sekali mengenai hal itu ya. Atau kirim-kirim foto, banyak banget tuh teman-teman ya yang cantik-cantik itu curhat gitu, ceritain banyak banget yang ngirimin gue tuh foto alat kelamin. Jadi si orang ini ngefoto alat kelaminnya dan dikirim via DM. Astaga. Itu banyak banget artis-artis yang ditanya, orang tonton saya aja banyak yang cerita kayak gitu. Itu juga udah termasuk pelecehan, iya. Lewat teknologi. Nah kalau lewat teknologi itu sebenarnya lebih, saya bilang dalam tanda kutip lebih gampang kalau mau ada bukti ya. Iya, kalau mau diproses ada buktinya gitu. Tapi kalau di masyarakat secara fisik siul, pegang tadi, apalagi di bis waktu sek-sekan gitu kan. Susah juga ya. Ngeliat, dari atas ke bawah, menengok tuh udah gimana mau membuktikannya. Oke, baiklah. Jadi semoga dengan
adanya podcast ini makin meningkatkan kesadaran kita ya, kan kita lebih aware gitu kan tentang pelecehan seksual supaya bisa mencegah dan juga bisa menjadi solusi bagi orang-orang terdekat kita gitu. Jadi kita menjadi cahaya kecil lah ya, supaya bisa membantu, bukannya menghakimi, malah menghakimi, menjudge, mensigma, mendiskriminasi si korban gitu. Karena korban kondisinya secara fisik, secara psikis itu mereka benar-benar di bawah gitu, yang perlu support supaya mereka bisa bangkit lagi gitu. Oke, terima kasih Kinanti atas podcast pada hari ini, ilmunya banyak sekali. Saya boleh satu nggak tambahan? Oke, silakan. Saya sih secara khusus mau bilang buat teman-teman yang mungkin pernah ya jadi korban atau sekarang mungkin lagi berjuang untuk mendapat keadilan karena dia jadi korban kekerasan seksual. Pesan saya sih, kalian itu hebat banget. Jadi perjuangan kalian itu hebat, jangan takut, jangan malu gitu ya, karena ketika kalian bersuara itu udah jadi speaker untuk kami semua. Mudah-mudahan kalian bisa diketemukan dengan orang-orang yang baik supaya membantu suara kalian lebih kenceng. Jadi ada makin banyak orang yang akan menengok dan mendengar gitu ya apa yang kalian suarakan. Jadi semangat buat teman-teman, kalian luar biasa. Dan ya jangan pernah berhenti untuk mengingatkan kami semuanya bahwa ini masalah yang sangat penting gitu. Iya. Karena setiap suara yang didengungkan gitu, yang disoundingkan itu juga bisa menjadi pembelajaran buat semua orang yang mendengarkan, termasuk juga pemerintah juga itu bisa menjadi pembelajaran. Oke, terima kasih sekali, luar biasa. Pesan-pesan terakhir nggak terakhir deh, nanti kita lanjut lagi di kali ini maksudnya. Oh iya, di episode kali ini ya. Jadi cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.